Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Puluhan pedagang kaki lima di Taman Batu 10, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau digusur oleh petugas dari Satpol PP kepolisian setempat. Pasukan keamanan Turki menggagalkan penyeludupan 5.929 artefak bersejarah. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia telah memulai pelaksanaan sekolah kader pengawasan partisipatif. Penyelenggaraan kegiatan ini berlangsung di 100 titik di seluruh Indonesia. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah Yunus lengkapnya. Pesona batik yang merupakan kekayaan budaya ikut dirasakan beberapa kalangan selebritis ternama di mancanegara. Hal ini terlihat pada beberapa artis yang mengenakan balutan batik untuk menyempurnakan penampilannya dalam beberapa kesempatan. Sejak 12 tahun yang lalu, 2 Oktober ditetapkan menjadi Hari Batik Nasional. Bertepatan dengan diresmikannya batik sebagai kekayaan budaya Indonesia oleh United Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Di Indonesia, kain batik lazim digunakan oleh semua kalangan, khususnya dalam kegiatan formal. Kain batik seringkali dimodifikasi menjadi rok kebaya, kemeja, maupun dress. Namun ternyata tak hanya di Indonesia. Kalangan artis Hollywood dan personil grup band asal Korea beberapa kali tertangkap kamera tengah mengenakan balutan dengan pola batik Indonesia. Seperti Yesung, anggota Super Junior, yang mengunggah foto mengenakan kemeja batik di Instagramnya. Tak hanya Yesung, Lisa Blackpink juga pernah terlihat menerima pakaian berpola batik berwarna oranye cerah sebagai cenderamata untuk dikenakan. Selain keduanya, Jessica Alba, Dakota Fanning, Rachel Bilson, Lily Collins, hingga boyband Day6 juga sempat mengenakan batik. Yoli Andini, UTV mengabarkan. Puluhan pedagang kaki lima di Taman Batu 10 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau digusur petugas dari Satpol PP kepolisian setempat. Penertiban ini menimbulkan kekecewaan dan putus asa dari para pedagang kaki lima. Puluhan pedagang di Taman Batu 10 digusur petugas dari Satpol PP dan aparat kepolisian Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Para pedagang mengaku telah berjualan di Taman Batu 10 lebih dari 5 tahun silam. Pedagang menyatakan bersedia ditembak daripada digusur petugas. Menurut pedagang, di tengah ekonomi sulit saat ini, mereka menggantungkan pendapatan dari dagangannya. Halo Pak, ya, kita mati-matian kita perjuangkan dengan teman-teman di sini. Kalau bisa Pak polisinya suruh tembak saya, mendingan saya mati. Rumah kita lunas, untuk anak, untuk istri. Kalau bisa Bapak polisi suruh tembak saya. Ini. Nah, daripada saya mikir kayak gini Pak, dihidup setengah mati. Dibikin setengah mati hidup kayak gini Pak. Cuma saya masih punya etika Pak, kalau enggak bakso ini aku buang di sini Pak. Gimana lah nanti jadi macam mana? Kita cari makan untuk hari ini, untuk makan besok. Bukan kita setiap bulan dapat. Iya, ini bukan hanya untuk menjadi makan, orang bukan kaya. untuk kaya. Dari makan sesuap nasi Cari aja makan kok. susah nasi, Ibu. apalagi sekarang susah kerjaan. Jadi kayak mana ya? Mungkin orang bisa jualan. Ini peringatannya, maksudnya bukan dari awal, bukan sebulan yang lalu, bukan 2 minggu yang lalu. Semalam, mendadak. Tiba-tiba kami mau jualan, disuruh tutup, tak boleh jualan. Iya, semuanya ditutup. Oh berarti pengusirannya semalam ya, bukan hari? Semalam. Saya tuh disuruh tutup, tiba-tiba gitu kami lagi buka. Sementara itu, pemerintah Tanjung Pinang menyatakan penggusuran pedagang kaki lima di Taman Batu 10 Tanjung Pinang dinilai penertiban. Penertiban dilakukan karena pedagang dinilai menimbulkan kerumunan massa dan mengganggu lalu lintas di Taman Batu 10.
Satpol PP Tanjung Pinang menyebutkan, para pedagang telah melanggar Perda Nomor 17 Tahun 2018 tentang ketertiban umum. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang ketertiban umum yang kemudian direvisi dengan Perda Nomor 17 Tahun 2018 tentang perubahan Perda Nomor 5 tentang ketertiban umum, pas dilarang berjualan atau membuatkan fasilitas umum yang bukan untuk peruntukannya. Nah, kalimat ini berarti atau bermakna trotoar untuk pejalan kaki, jalan untuk kendaraan bermotor atau pejalan kaki membuatkan jalan bagaimana mestinya, tidak untuk pedagang. Pedagang kaki lima di Taman Batu 10 Tanjung Pinang merupakan pedagang kecil dengan pendapatan tidak pasti setiap harinya. Mereka berjualan jenis makanan dan minuman siap saji yang kapan saja dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan data yang dihimpun, sebagian besar pedagang kaki lima adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah di Tanjung Pinang yang juga terdampak COVID-19. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Tidak hanya kehebohan merayakan Hari Ibu, Hari Perempuan atau Hari Valentine, Hari Perayaan Pacar juga menjadi suatu hal yang lazim dirayakan di beberapa kalangan muda-mudi saat ini. Setiap pasangan memiliki cara unik untuk merayakan hubungan. Saat ini, pada beberapa kalangan muda-mudi, muncul istilah perayaan Hari Pacar atau umum disebut Boyfriend Day yang jatuh pada 3 Oktober mendatang. Kemunculan Boyfriend Day menjadi viral di media sosial belakangan ini. Hari Pacar dianggap spesial bagi sebagian kalangan perempuan. Terlihat dari unggahan pada media sosial, cukup banyak pasangan merayakan Boyfriend Day untuk merayakan perjalanan dan momen cinta mereka. Dilansir dari National Today, momen tersebut menjadi viral pada 2020 lalu. Diawali dari fenomena di internet, karena banyaknya orang yang ingin mengapresiasi pasangannya dengan mengucapkannya di media sosial. Hingga saat ini, belum diketahui pasti siapa atau di mana, bahkan apa yang membuat peringatan Boyfriend Day ini merebak di kalangan anak muda. Suryat Agung Nugraha, UTV mengabarkan. Pasukan keamanan Turki menggagalkan penyeludupan 5.929 artefak bersejarah. Pasukan keamanan Turki menyita 5.829 artefak bersejarah dan menahan 11 tersangka penyeludup dari operasi skala besar yang dilaksanakan di seluruh wilayah di negara itu. Seperti yang dilansir media lokal, unit-unit kepolisian melancarkan aksinya secara serentak di 5 provinsi di Turki, termasuk Istanbul dan Ankara, terhadap penyeludup artefak bersejarah. Artefak-artefak yang dilaporkan berasal dari era Romawi Bizantium, Ottoman, dan Turki Islam, ditemukan dalam sejumlah operasi dan dipamerkan di kantor pusat Departemen Kepolisian Istanbul. Media setempat menambahkan bahwa 4.844 koin kuno termasuk di antara artefak yang disita. Operasi berlanjut untuk menangkap 1 tersangka lagi. Dari Istanbul, Turki, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pulau Bengkalis yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka menghadapi ancaman abrasi, sehingga masyarakat di Desa Muntai, Kecamatan Bantan, berinisiatif melakukan penanaman mangrove. Masyarakat di Desa Muntai, Kecamatan Bantan, berinisiatif melakukan penanaman mangrove yang telah dimulai sejak tahun 2005 lalu. Inisiatif penanaman mangrove ini muncul setelah adanya ancaman abrasi di Pulau Bengkalis. Dikarenakan Pulau Bengkalis berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang menjadi selat pemisah antara Indonesia dan Malaysia. Di desa ini, air laut telah mengikis daratan, rata-rata 30 hingga 40 meter per tahun. Dalam perhitungannya, akibat abrasi, selama 26 tahun, Pulau Bengkalis mengalami pengurangan luas daratan, rata-rata 42,5 hektar per tahun. Solihin,
penggagas penanaman mangrove di Desa Muntai menyebutkan ia berinisiatif merangkul warga, terutama pemuda, untuk bergiat dalam penanaman mangrove di Desa Muntai, sehingga mampu menjaga dari ancaman abrasi. Pada 2020, di desa ini digulirkan program penanaman mangrove nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penanaman mangrove seluas 210 hektar dan menjangkau 10,5 km garis pantai Pulau Bengkalis. Kota-kota pemuda untuk bergerak secara swadaya. Nah sekarang seiring kita menyelamatkan pulau terdapat keluar wilayah kedaulatan Indonesia yang sudah 1 kilo habis. Nah, ini kita dari 2005 sudah bergerak, yang ini sudah di karya tanam kita. Kemudian ya, kemampuan kita selaku masyarakat sampai di mana. Ya alhamdulillah pada tahun 2020 ada program pemulihan ekonomi nasional pada mangrove yang diinisiasi oleh Kementerian LHK kita laksanakan. Dan kini, garis pantai yang tergerus abrasi dijadikan sebagai objek wisata, sebagai upaya mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk menjaga kedaulatan pulau terluar Indonesia dari ancaman abrasi yang terus mengikis setiap tahunnya. Dari Pekanbaru, Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemilihan umum akan dilangsungkan pada 2024 mendatang. Namun Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia telah memulai pelaksanaan sekolah kader pengawasan partisipatif. Penyelenggaraan kegiatan ini berlangsung di 100 titik di seluruh Indonesia. Meskipun pesta demokrasi pemilihan umum baru akan berlangsung pada 2024, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu sudah mulai melaksanakan sekolah kader pengawasan partisipatif SKPP di seluruh Indonesia. Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagjan mengatakan, setidaknya terdapat 7.500 hingga 10.000 generasi muda yang akan terlibat dalam pengawasan menjelang pemilu 2024. Menurutnya, Bawaslu perlu mempersiapkan kader-kadernya sedini mungkin. Pasalnya, tahap persiapan pemilu sudah dimulai pada Mei 2022. Masih lama, tahun 2024 sudah dekat mas. Pemilu tidak 1 hari, pemilu itu dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara itu hari itu. Jadi kemungkinan pemilu itu akan dimulai pada bulan Mei tahun 2022 tahapannya. Selain pengawasan, para kader juga bertugas untuk mensosialisasikan langkah antisipasi dan penanganan pelanggaran pada tahapan pemilu. Pengawasan itu materi yang baru. Kalau dulu kan relawan demokrasi, KPU ya. Tapi kalau di KPU ini lebih bagaimana cara memantau, bagaimana cara melihat proses pelanggaran terjadi, bagaimana kita lakukan sebagai warga negara. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Transportasi umum Trans Batam yang kerap menjadi pilihan warga lokal hingga wisatawan di Batam mengalami kenaikan tarif. Kenaikan tarif ini disebabkan adanya penyesuaian harga. Lantaran pemerintah Kota Batam tidak melanjutkan subsidi bus Trans Batam. Moda transportasi umum pilihan warga Batam dan juga wisatawan, bus Trans Batam mengalami penyesuaian tarif. Penyesuaian ini menyebabkan tarif yang berlaku mengalami kenaikan dibandingkan tarif sebelumnya. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan, penyesuaian tarif ini dikarenakan dihentikannya subsidi pemerintah Kota Batam terhadap operasional bus Trans Batam. Menurutnya, subsidi yang digelontorkan terlalu besar. Sehingga mau tak mau, pemerintah Kota Batam memilih untuk tidak melanjutkan subsidi tersebut. Menurut Rudi, jika penyesuaian tarif tak dilakukan, maka beban subsidi tarif Trans Batam akan semakin memberatkan pendapatan asli daerah. Penyesuaian tarif Trans Batam juga untuk mengendalikan orang beraktivitas di luar rumah. Sehingga dengan naiknya tarif Trans Batam, diharapkan dapat menekan jumlah orang beraktivitas di luar dan menggunakan Trans Batam sebagai transportasi pilihannya. Busway ini bukan naik sebetulnya, subsidinya udah terlalu besar. Bahan bakar bergeser terus ke atas. Nilai atau cost atau ongkos orang naik bus dari dulu begitu saja. Artinya kalau ada kenaikan minyak operasional, kalau nilai tak naik kita subsidi nambah gitu loh. Intinya kita tak mau nambah subsidi.
Kalau dulu subsidinya 50%, sekarang 50, kalau dia naik jadi 20, jadi 70, 30. Kita mau tetap segitu juga. Para penumpang umum dikenakan biaya perjalanan sebesar Rp6.000 dalam satu kali perjalanan. Sedangkan untuk anak sekolah, tarif bus Transbata menjadi Rp3.000. Dan penumpang yang menggunakan kartu Brizi atau pengguna dompet digital lainnya akan dikenakan kenaikan sebesar Rp1.000 untuk umum, Rp500 untuk pelajar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Istora Papua Bangkit yang berada di distrik Sentani Timur, Jayapura menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan fasilitas olahraga berteknologi canggih di Provinsi Papua. Pesona gedung Istana Olahraga Papua Bangkit yang menjadi lokasi PON 20 Papua diakui semua pihak. Tak hanya megah, istora ini juga dibangun menggunakan konstruksi bentang atap baja terpanjang di Indonesia yang mencapai 86 meter. Tak hanya itu, Istora Papua Bangkit juga dilengkapi atap dom terluas pada infrastruktur olahraga di tanah air. Selain Istora Papua Bangkit, terdapat 6 venue lain, yakni arena akuatik, arena panahan, arena kriket, arena hoki, arena sepatu roda, dan arena dayung. Istora Papua Bangkit merupakan salah satu dari 7 venue yang dibangun Kementerian PUPR sesuai dengan amanat Impres nomor 10 2017, Impres 1 2020, dan Impres 4 2021. Di dalam Istora ini bagi saya adalah merupakan representasi dari janji Bapak Presiden Republik Indonesia untuk pembangunan untuk Papua, sekaligus bukti bahwa pembangunan dari pinggiran itu bisa dilakukan di Papua. Istora Papua Bangkit memegang 3 rekor dan mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Dikarenakan ukuran struktur bentang panjang terpanjang di Indonesia, struktur gedung terluas di Indonesia, serta penerapan tekstil dak pertama di Indonesia. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Ynews selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.